Selanjutnya di OSP 2025. Jadi di soal nomor 1 kita diberikan di sini batasannya adalah string cantik OSNP ya. Jadi di batasan pertama biasanya terdiri dari OS, N, dan P karakternya. Semua masing-masing muncul minimal 1 kali. Oke. Dan juga kalau sudah muncul huruf P, maka setelah itu hanya boleh huruf P, yang lainnya nggak boleh lagi. Sehingga kalau kita lihat di soal dia yang pertama, manakah dari 5 ini yang merupakan string cantik? Ini tentu bukan, karena tidak ada huruf P-nya ya. Jadi di syarat pertama tidak memenuhi. Oke, yang ini S, O, S, N ini ada, dan P setelah P itu P. Jadi ini memenuhi ya. Kemudian yang ini ada OSN tapi setelah P ada huruf O sehingga tidak memenuhi. Yang ini ada huruf W yang membuat dia tidak memenuhi ya. Ini nggak lengkap. N-nya nggak ada ya. O ada, S ada, N-nya nggak ada. Jadi tidak memenuhi. Jadi ya dengan mudah kita bisa tahu jawabannya adalah B. Kemudian untuk soal nomor 2, benar atau salah, diberikan string seperti ini. Pak Dengkle dapat membuat sebuah string cantik yang terdiri dari tepat 3 huruf P. Ya, benar atau salah. Jadi ingat, setelah P harus P. Jadi kalau misalnya ini kita hilangkan, maka terakhir akan jadi tepat 3 huruf P. Ya, tepat 3 huruf P. Tinggal kita lihat di depannya apakah karakter O, S, dan N masing-masing sudah muncul. Di sini sudah muncul ya. Jadi sangat bisa Pak Dengkle melakukan itu. Ya, kecuali dia ngambil P yang di sini. Kalau ngambil yang di sini, maka bisa mendapatkan 4 huruf P, tapi cuman S sama O aja sini ya. N yang nggak akan muncul. Jadi kalau dia menggunakan 3 huruf P yang terpanjang di sini, S, O dipertahankan, P tidak diambil, R tidak diambil, A tidak, NOS ini juga dipertahankan, berarti udah 5. Kemudian P-nya lagi 3, sehingga panjangnya 8 ya, yang terpanjang ya. Di sini kan tidak harus terpanjang, tapi sudah benar gitu ya, bisa terdapat 3 huruf P. Kemudian di sini diberikan string awal seperti itu. Apakah string cantik OSNP terpanjang yang mungkin dibuat? Jika terdapat lebih dari satu kemungkinan jawaban, pilih yang paling kecil secara leksikografis atau muncul paling awal dalam urutan kamus. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini. SO ini diambil karena dia diminta yang terpanjang ya. Ini stringnya sama dengan soal 2 ya. Sehingga tadi kita udah hitung harusnya 8 ya. Jadi NOS, SO, NOS, PPP bisa, atau SO, NOS, P-nya ini nggak diambil tapi O-nya lagi diambil, OPP bisa ya. Sehingga kalau secara leksikografis duluan mana P sama O gitu ya. Jadi di abjad, tinggal teman-teman pilih nanti. Nah, tantangannya di OSP adalah adanya soal program ya. Jadi kita disuruh membuat program untuk mengerjakan soal tadi. Jadi kalau masukannya OSNP, maka string terpanjangnya adalah 4, yaitu memang OSNP semua gitu kan ya. Tapi kalau misalnya yang ini string terpanjangnya adalah 9. Coba kita lihat N masuk ya, N1, S2, O3, 3. Sebenarnya P udah bisa masuk, tapi kalau kita masukkan P maka yang lainnya tidak boleh masuk kecuali P yang ini gitu ya. Sehingga 3, 4, 5, 6, 7 kalau kita masukkan P yang di sini. Tapi kalau kita abaikan
berarti 3, 4, 5, 6 gitu ya. 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jadi bisa 9. Kalau ini, nah seperti itu. Jadi kita diminta membuat program untuk bisa menghitung berapa string terpanjangnya. Ya. Nah, untuk itu kita kalau secara logika dasar kita kan mengambil setiap huruf yang merupakan bagian dari string cantik seperti O, S, N, itu kita tinggal ambil. Tapi ketika ada huruf P, di sana kita harus mikir, ini diambil apa enggak? Kalau diambil, maka yang boleh selanjutnya hanya P saja. Jadi O, S, N itu enggak bisa diambil lagi kan gitu kan. Oke. Sehingga pada saat P kita mikir gitu ya. Yang enakan ambil yang mana gitu ya. Jadi lebih baik mengambil yang mana, apakah ambil P di sini atau tidak perlu diambil. Jadi di sini kemungkinan besar kita pakai pendekatan perbandingan ya ketika terjadi pengambilan P. Jadi misalnya kalau lakukan seperti ini, jadi saya punya sebuah wadah gitu ya logikanya. Oke. Kemudian ini adalah untuk O, ini S, ini N, dan ini P. Ya. Jadi ingat string cantik semuanya harus muncul. Jadi kalau ada yang tidak muncul berarti dia keluarannya adalah -1. Ya, seperti ini. Jadi di sini kenapa -1? Karena O muncul, S muncul, N muncul, tapi P nggak pernah muncul di sini. P muncul di sini ya. P muncul di sini tapi gitu ya. Nggak bisa diambil gitu ya karena baru O aja, setelah P ini kan nggak bisa diambil ya. Jadi kalau ambil P yang ini berarti OP aja gitu ya. Juga bukan string cantik. Kalau nggak diambil bisa OSN tapi P-nya nggak muncul lagi ya. Sehingga dia -1. Sehingga di sini anggaplah ketika kita punya yang ini ya. Misal gitu ya. Misal kita di contoh ini. Nah, ketika di sini kita lakukan perulangan untuk checking masing-masing karakter pada string tersebut. Jadi kita pakai perulangan misalnya dari for integer i sama dengan 1 to length dari stringnya gitu ya. Jadi panjang dari stringnya. Yang kemudian di setiap perulangan ini kita akan melakukan pengambilan karakter gitu ya. Misalnya jika anggaplah stringnya namanya kode gitu ya. Anggap ini namanya adalah kode. Sehingga kita cari apakah if kode ke i gitu ya. Itu sama dengan karakter O ya. Kalau iya, maka ini anggap kita namanya catatan gitu ya. Maka catatan ke 1 itu plus ya. Catatan ke 1 dia nunjuknya ke sini gitu kan. Tadinya semuanya mungkin semuanya isi 0 aja biar plus bisa jadi 1 gitu ya. Kemudian kalau tidak berarti else if kode ke i itu sama dengan s gitu ya. Maka sama ya, catatan ke 2 sekarang yang plus. Oke. Kemudian jika tidak lagi gitu ya, else if kode ke i itu sama dengan n gitu ya. Maka catatan ke 3 yang di plus ya. Nah, else lagi jika kode ke i itu sama dengan p gitu kan.
P. Nah, di P ini kita harus mikir. Ya, di P ini kita harus berpikir. Yang pertama, syaratnya kita boleh ngambil P jika O, S, dan N sudah pernah terambil. Yang kedua, P ini nanti bisa jadi kita upgrade gitu ya. Ketika ketemu P yang selanjutnya gitu ya. Oke. Jadi kita pikirkan dulu ketika P ini boleh diambil. Jadi jika gitu ya. Jika ya catatan 1 atau catatan 2 ini sama dengan lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0 atau catatan 3 yang lebih besar dari 0. Nah, gitu ya. Artinya O, S, dan N sudah pernah diambil, gitu kan? Maka P boleh diambil. Ya, P boleh diambil. Tapi ngambilnya adalah jika dia lebih besar dari, jadi gini, jika nilai dari P itu berarti kan catatan 4 ya. Jika catatan 4 itu masih lebih kecil dari jumlah gitu ya. Jumlah dari catatan 1 ditambah catatan 2 ditambah catatan, kalau iya gitu ya. Kalau dia lebih kecil, maka catatan 4 itu di plus plus. Oke. Nah, mohon maaf ini ada agak sedikit salah. Jadi kita perlu menambahkan variabel baru namanya, anggapnya CP gitu ya, catatan saat P gitu ya, itu di awal sama dengan 0 ya. Jadi di sini sebenarnya bukan catatan 4. Jadi di sini ini adalah CP ya. Nah, maksudnya gimana? Kita balik ke contoh ya, yang ini. Oke. Contoh ini kita lihat pergerakan nilai catatannya ya. Di O, S, N, P gitu kan. Jadi pada saat I nggak dipakai ya, nanti else terakhirnya dibuang aja. Kemudian pada saat kedua N maka dia akan 1 di sini ya. Kemudian I tidak kepakai, S akan membuat 1 sini, O akan membuat 1 sini, P pertama kali boleh diambil karena O sudah, S sudah, P, N sudah gitu kan. Maka P ini boleh diambil dan CP-nya itu ya. CP-nya tadinya 0, terus ini kalau dijumlahkan jadi 3. Berarti emang lebih kecil, berarti P-nya bisa diambil. Tapi CP-nya harus dirubah. Jadi CP-nya sekarang jadi 3. Ya. Nah, gunanya adalah nantinya apakah kita akan mengambil P yang itu atau P selanjutnya gitu ya. Nah, ketika kita lanjut di sini B sudah, R nggak diambil, tidak dihiraukan, A tidak dihiraukan, kemudian N. Ya, N ini akan mengubah jadi 2, O akan mengubah ini jadi 2, S akan mengubah ini jadi 2. Ya kan? Kita udah sampai di sini. A nggak dihiraukan, T tidak dihiraukan. Nah, kemudian muncul P kedua. Nah, begitu P kedua, yang kita lihat di sini, CP-nya 3, sedangkan OSN-nya 6. Ya, OSN-nya 6. Berarti lebih besar. Sehingga P kedua diambil, ya. P kedua diambil, P pertama itu harus dihapus. Ya, P kedua diambil, P pertama itu harus dihapus. Sehingga P-nya tetap 1 di sini, gitu kan.
tetap 1 karena yang kita ambil adalah P kedua. Oke, P kedua. CP-nya di sini jadinya 6 ya. Kemudian O akan mengubah ini jadi 3. Kemudian kita ketemu P ketiga. P ketiga balik lagi. Di sini CP 6 sedangkan jumlah OSN-nya 7. Ya, 7. 7 7 gitu kan? 7 lebih besar. Sehingga P yang ini dihapus, muncul P yang ini tetap 1 di sini ya. Tetap 1 sehingga CP-nya jadi 7. Kemudian muncul P lagi. P lagi ternyata sama. Jadi ketika sama di sini berarti P-nya jadi 2. Jadi diambil 2. Nah, nantinya yang menjadi keluaran adalah CP ditambah dengan nilai P terakhir. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi ketika dia kodenya P. Yang pertama, ketika O, S, dan N sudah muncul. Yang kedua, kalau CV-nya lebih kecil dari penjumlahan O, S, dan N. Gitu ya. Sebelum ini kita mungkin ubah CV-nya dulu. CV sama dengan catatan 1 tambah catatan 2 tambah catatan 3. Kan jadinya. Selanjutnya tadi setelah CP-nya dirubah, jadi kalau ini terjadi berarti P-nya tidak di-upgrade. Ya. Jadi kalau ini terjadi P-nya tidak di-upgrade, tetap 1. Karena kita berpikir menghapus P yang sebelumnya dan menggantikan dengan P yang sekarang. Kayak gitu tadi ya. Kemudian nah, selama kondisinya CP-nya lebih kecil dari ini gitu ya, pada saat kita ketemu P, maka catatan 4 yang merupakan posisinya si P itu tetap akan sama dengan 1 ya, karena kan kita nge-replace gitu kan. Nah, di sini else kalau CP-nya itu sama gitu ya, sama dengan catatan 1 tambah catatan 2 tambah catatan 3 gitu kan ya. Maka yang terjadi adalah baru P tersebut akan masuk di dalam string cantiknya. Jadi CP4 nya akan di plus plus ya. CP4 nya akan di plus plus. Oke. Nah, itu kalau kita ketemu sama si P gitu. Nah, terakhir baru misalnya else kalau bukan O, bukan S, bukan N, bukan P, berarti tidak diapa-apain. Ya, artinya tidak perlu sebenarnya nulis else, selesai ya. Sampai sana. Jadi ruwetnya ada di saat P ini. Jadi tetap kita harus mikir secara manual seperti tadi ya. Jadi kita ketika OSN-nya 1 baru boleh P-nya 1. Jadi ini OSN P gitu kan. Baru boleh 1. Tapi kalau misalnya nanti ada O lagi, ada N lagi, kemudian ada P, berarti P yang awal itu tetap P yang awal itu dihapus, P yang baru masuk. Jadi tetap nilai sini 1 gitu kan. Oke. Seperti itu.